Kitabul Adab dari ini kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab. Kalau urutan babnya seharusnya sekarang ini bab ke-14. Bab kemarin yang ke-13 tentang, kalau redaksi judulnya Imam Bukhari itu man wasolahullah, barang siapa menyambungkan ar-rahmi. Nah, dari kemarin kita sebut ar-rahmi lah, silaturahmi itu menyambungkan ar-rahmi. Barang siapa menyambungkan ar-rahmi, wasolahullah, pasti Allah menyambungkannya. Ya, judulnya demikian. Hadisnya ada 3, 2 diantaranya yang menerangkan ar-rahmi itu apa. Nah, sehingga ini hadis ini nih yang menerangkannya, ar-rahmi itu apa, yang sangat populer kan, sebutan silaturahmi, ada acara apa judulnya silaturahmi. Nah, kata tersebut sangat populer. Nah, inilah makna ar-rahmi. Nah, menurut hadis riwayat Al-Bukhari ini di bab ke-13 Kitabul Adab, innar rahima syijnatun minar rahman faqala Allahu man wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Nah, ini makna ar-rahmi. Innar rahima syijnatun minar rahman. Nah, sebetulnya pada hari ini ya tidak ke bab 14 dulu, tapi ada bagian pada bab ke-12 justru sebetulnya. Sekarang ini bab ke-12 bagian kedua. Nah, bab ke-12 gitu ya, bagian kedua bab ke-12. Oh iya benar, bab ke-12. Bagian kedua itu melihat dari hadis yang ada di dalamnya, di dalam bab ke-12, di mana Rasulullah SAW menyabdakan man sarrohu. Ada 2 hadisnya, yang pertama man sarrohu, hadis yang kedua man ahabba. Kemudian redaksi selanjutnya sama, ini di bab ke-12 nih ya, barang siapa yang sangat menginginkan, gitulah, barang siapa yang sangat menginginkan 2 hal yang disebut oleh Rasulullah di sini. 1, an yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan, diluaskan dalam hal rezekinya. 1 diluangkan, dilapangkan, diluaskan, dilapangkan dalam hal rezekinya. Kemudian yang kedua, wa yunsa'a lahu fi asarihi, umurnya panjang. Itulah kurang lebihnya terjemah mudahnya, bukan terjemah harfiah juga sih. Dipanjangkan umurnya. 2 hal yang disebut, barang siapa yang sangat menginginkan, diluaskan, dilapangkan rezekinya, dan 1 lagi dipanjangkan umurnya. Fal yasil rohima hu, aduh ini bahasa Arab nih. Maka sambungkanlah rahminya. Nyahana ini kemana? Di sini tidak menyebut-nyebut Allah nih di hadis ini. Barang siapa, nah itu yang disebut di awal itu man, barang siapa. Kata domirnya, kata gantinya, mulai bahasa Arab ya. Aduh, jangar baca hadis nih. Kata gantinya rohimahu, rahminya. Nyah ini kan ke orang, ke man, ke barang siapa.
Barang siapa sangat menginginkan dilapangkan, diluaskan rezekinya kan ke orangnya juga rezekinya. Barang siapa sangat menginginkan diluaskan, dilapangkan, dibanyakkan rezekinya, kan kembalinya kepada orang. Rezeki si orang itu yang diluaskan, dilapangkan. Kemudian yang kedua, wa yunsa'a lahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya juga nyahnya ke sana. Ke barang siapa fal yasil rohimahu, hu-nya itu domir atau kata ganti dari yang mana, maka sambungkanlah rahminya aja nyah juga ke orang. Jadi ar-rahmi itu apa? Aduh ampun, ini yang dibahas baru satu poin ya pada pembahasan bab ke-12, yaitu yang dilapangkan, diluaskan rezekinya, terutama yaitu di pembahasan yang lalu itu rezeki itu apa? Tidak identik atau bukan semata-mata berupa harta. Katakanlah kita ambil contoh, Bilal itu miskin hartanya, itu kan Bilal itu miskin hartanya, tapi Bilal itu kepastian masuk surganya oleh Allah sudah diberitakan. Kalau Bilal silaturahmi enggak? Ya kalau gitu Bilal silaturahmi enggak? Mana ada sahabat yang tidak silaturahmi, mana ada sahabat yang tidak menyambungkan ar-rahmi. Tapi soal harta ini menyangkut rezeki, isinya di sini barang siapa dilapangkan, diluaskan. Jangan dibatasi semata-mata hanya dengan harta. Apalagi memaknai silaturahminya itu hanya sekedar mengadakan acara judulnya silaturahmi, merasa sudah bersilaturahmi, menyambungkan rahmi, anjang sana anjang sini lah gitulah. Bahasanya juga kalau bahasa Arab bukan silaturahmi, kalau mengunjungi seseorang ziarah. Demikian juga sebutan untuk ke kuburan, ziarah kubur artinya mengunjungi kuburan. Kalau ke rumah teman kah, ke rumah saudara kan berkunjung ke rumah, ziarah bahasa Arabnya. Apa itu silaturahmi? Bukan. Sementara silaturahmi di bab ke-12 ini, barang siapa yang sangat ingin rezekinya dilapangkan, diluaskan, dibanyakan, fal yasil rohimahu, bukan rohimallah, maka sambungkanlah rahminya. Rahmi siapa? Rahmi dirinya. Ini kan kata gantinya rohimahu, bukan rohimallah. Ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu di bab ke-13 sangat jelas. Inilah ar-rahmi. Innar rahima syijnatun minar rahman. Sesungguhnya ar-rahmi itu adalah bagian inti, bagian pokok, bagian tak terpisahkan dari ar-rahman. Ar-rahman itu adalah nama Allah. Ya, ar-rahman itu siapa? Allah. Jadi ar-rahmi itu bagian tak terpisahkan dari Allah. Kalau ibarat pohon cabang kan nempel ke pokoknya, ke batangnya. Ini ar-rahmi itu yang inilah ar-rahmi. Ar-rahmi itu syijnatun minar rahman. Ar-rahmi itu kalau pohon itu ibarat cabang. Kalau cabang itu bagian dari pohon dan dia nempel ke pohon. Ar-rahmi tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Ar-rahmi adalah Allah. Cabang itu pohon bukan? Ya, cabang itu pohon bukan? Bagian
dari pohon, karena pohon itu kan sebutlah kalau pohon yang intinya itu kan yang batang yang besarnya. Nah pohon itu ada cabangnya, tak itu syijnatun itu seperti itu. Nah ar-rahmi ini adalah syijnatun minar rahman, dan ar-rahman itu adalah Allah. Ada duanya, baru dua, entah cuma dua nih ya, apa hanya dua gitu atau cuma dua nih. Ada Allah menyebut dirinya, ini kan kemarin juga saya sampaikan. Ya lieur aja ngebahas nu ayeuna mah. As mending henteu sebenarnya mah. Mending silaturahmi anjang sana anjang sini lah, bebas silaturahmi menyebut teh. Al-Fatihah itu surat pertama. Dan Al-Fatihah itu kan ringkasannya, apa namanya sebutnya ringkasannya dari seluruh Al-Quran. Allah meringkas seluruh Al-Quran itu hanya jadi 7 ayat. Al-Fatihah ini oleh Allah disimpan di urutan pertama. Seluruh surat-surat Al-Quran kan Al-Fatihah surat pertamanya. Dan dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrohmanirrohim itu ayat pertama. Anggaplah kalau orang-orang yang baru membaca Al-Quran, yang pertama dibaca apa? Yang paling awal kan? Yaitu dengan nama Allah yang Allah menyebut di sini dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, iya. Celakanya orang Indonesia kan membacanya dari terjemah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bedanya apa? So, coba terangkan bedanya apa Maha Pengasih dengan Maha Penyayang? Ada bedanya nggak? Terjemah ya mah bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sih bedanya itu Maha Pengasih dengan Maha Penyayang? Kita keneh atuh. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian satu lagi yang hampir sama, tentu beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Satu lagi ya tadi kebetulan siangnya didapatkan Gofar dan Gofur. Innallaha Ghafurur Rahim. Di situ Gofur yang dipakai katakanlah ya. Tapi ada lagi di ayat lain Allah menyebut dirinya Gofar. Bedanya apa? Dua-duanya sama dari Gofaro Yaghfiru, artinya mengampuni. Kata kerja Gofaro Yaghfiru mengampuni. Akar katanya masdarnya magfiroh, ampunan. Kalau magfiroh ampunan, kata kerjanya Gofaro Yaghfiru mengampuni. Nah ini kalau apa namanya rahmat, rohima yarhamu rohmatan, rohima yarhamu, ini kata kerjanya seperti Gofaro Yaghfiru, artinya mengampuni. Kalau rohima yarhamu kata kerja artinya menyayangi, garis miring mengasihi, nggak ada bedanya menyayangi dan mengasihi, mencintai. Akar katanya adalah rahmat. Kemudian Allah mengambil pelaku yang melakukannya, yang tadi misalnya Gofaro Yaghfiru artinya mengampuni. Kata bendanya yang kalau dalam bahasa Arab disebutnya masdar, atau ini adalah sumber kata magfiroh, yang melakukan. Gofaro Yaghfiru mengampuni, Gofir. Rohima yarhamu mengasihi. Kata bendanya, sumber katanya rahmat. Yang melakukan rohima yarhamu rohim. Gofir, rohim gitu, itu sudah bentuk katanya baku dalam bahasa Arab seperti itu. Namanya isim fa'il, yang melakukan. Gofaro Yaghfiru, Gofir artinya yang mengampuni.
Kalau rohima yarhamu, rohim artinya yang menyayangi. Dari isim fa'il ini kemudian ini udah kudunya dia dibahas bahasa Arab nawayah tum. Oh, saya kan gak termasuk. Wayah tum ya mah lieur. Mun wayahna atau saya ikut-ikutan lieur gitu mah. Wayah tum ya mah. Dari kata gofir, kemudian Allah membuat kata jadian, kata bentukan yang menunjukkan wah maha bagi Allah mah. Kalau arti gofir itu mengampuni. Misalnya si A punya salah kepada si B, lalu si B mengampuni, artinya dia gofir, dia melakukan itu, memberi ampunan atau mengampuni. Itu isim fa'il, maknanya biasa, orang juga suka melakukan. Tapi kalau gofur, wah ini yang wah gitulah, yang tidak ada yang melebihinya. Rohimah yarhamu, apa ini? Rohimah yarhamu itu orang tua kepada anak. Iya itunya kayak bahkan hadisnya nih. Ya iya heula nu bieu orang tamatkeun heula. Dari kata gofir, kemudian Allah membuat kata jadian, kata bentukan gofur yang artinya ini namanya mubalaghah, itu sampai ke puncaknya, tidak ada yang melebihinya. Soal apa? Soal mengampuni. Gak akan ada yang lebih dari Allah soal mengampuni. Kalau manusia mungkin ada batasnya. Ya manusia ada batasnya. Misalnya ketika si A kepada si B terus menerus gitunya membuat hal yang tidak menyenangkan, sekali masih diam, kedua kali, tapi kalau terus menerus kan si A ini sudah tidak mau lagi memaafkan. Manusia kan bisa begitu kan, manusia bisa tidak lagi memaafkan. Hayo we geuleuh berentar. Manusia seperti Allah nggak akan seperti itu. Sesering apapun manusia berbuat dosa, sebesar apapun manusia berbuat dosa, kalau akhirnya minta ampunan kepada Allah pasti diampuni. Eta gofur. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, asal itu kan bertobat, akui gitu kepada Allah, minta ampunan pasti diberi. Eta gofur teh mengampuninya Allah mah maha gitu, nggak ada, tidak akan ada eueuh sia ngeunah we dosa segitu gedena. Allah nggak begitu, itu gofur. Nah kalau gofar apa? Ternyata ini dua-duanya yang tadinya sigoh mubalaghah. Rohman itu gofar, rohim itu gofur. Ini sering dipasangkan oleh Allah. Innallaha ghafurun rohim, innallaha ghafurur rohim. Rahman jeung Ghafar beda deui maknanya, bukan yang ini. Kalau Ghafur maha pengampun, artinya pasti Allah memberi ampunan, pasti Allah mengampuni. Eta makna Ghafurnya bagi Allah kan maha pengampun, maha mengampuni, artinya sebanyak apapun dosa manusia, sesering apapun manusia melakukan perbuatan dosa, asal minta ampunan pasti diberi. Itu arti Ghafur. Kemudian Ar-Rahim, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Iyalah contoh ayatnya. Berat itu menu ayat hese ampun. Contoh ayatnya surat Ali Imran ya, yang ada kata Ghafurur Rahim. Di banyak ayat itu dua rangkaiannya, dua kata Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Banyaknya di ayat yang diakhiri dengan innallaha Ghafurur Rahim. Contohnya surat Ali Imran ayat 131 itu. 131. 31 meureunnan ayatnya sok salah wae. Bener suratna ayatna salah di seringna masih ayatna bener ya, suratna lu salah. Ayatna suratna eta ayatna bener, suratna lu salah. Ayat 3 hiji meureunnan, bukan kalau 101 31. Ini nih.
Ini contoh ayat yang diakhiri dengan Ghafur dan Rohim. Di dua sifat itu yang digabung, disatukan oleh Allah. Di mana dua sifat ini ada kata lainnya Ghafur, kata lainnya Ghafar, kalau Rohim Rohman. Sementara Aziz misalnya, ya Aziz mah nggak ada kata lainnya. Kemudian Allah itu Alim, ya Alim. Allah Hakim, Hakim. Nggak ada satu yang lainnya gitu ya. Apa? Kalau Ghafur ada Ghafar, kalau Rohim Rohman. Nah ini contohnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ini ujung ayatnya Ghafur dan Rahim. Katakanlah olehmu Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, ta'eta Rahim. Pasti Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tak ya kata kerjana wa yaghfir, dan pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah pasti menyayangi kalian, mencintai kalian, dan Allah pasti memaafkan, mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa sifat ini yang disimpan di ayat ini? Ya, kenapa sifat ini Ghafur dan Rohim yang disimpan di ayat ini? Di dalam ayat ini ada potensi pelanggaran. Di dalam ayat ini ada potensinya, ada potensi pelanggaran. Makanya Allah Maha Pengampun. Kita bandingkan dengan yang Ghafar, bukan Ghafur. Alas bentar nih ayatnya ya. Tadi teh surat naon Ghafar teh. Surat Nuh ayat 10. Kemudian surat apa lagi nih? Surat Toha ayat 82. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila solihan sumah tada. Dan sesungguhnya bahasa Arab mati di Rahman jeung Rohim itu beda terjemah nanti pengasih dan penyayang. Bedanya apa? Nggak ada. Di sini diterjemahnya wa inni laghafarun, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun, bukan Ghafur. Maha Pengampun mah bukan Ghafar. Satu lagi nih ya, surat Shad ayat 66. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar, bukan Ghafur di ayat ini. Contohnya ayat ini, Rabbus samawati wal ard, dialah Allah Tuhan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, Allah itu Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Al azizul ghaffar, yang maha gagah dan Ghaffar. Di sini tidak sedang menerangkan dosa. Di ayat ini tidak sedang menerangkan dosa. Allah itu Tuhannya langit, bumi, dan seluruh isinya. Allah itu maha gagah, maha Ghaffar. Di sini tidak ada potensi dosa. Jadi di sini bukan sedang dalam hal mengampuni. Jadi Ghaffar itu maknanya apa? Bukan hal mengampuni. Ghaffar itu artinya pemilik ampunan. Bukan mengampuni, bukan maha pengampun. Kalau maha pengampun kan itu sifatnya. Kalau Ghaffar itu artinya Allah itu pemilik magfirah. Hanya Allah yang memilikinya. Artinya kalau seperti ini jadinya maknanya. Kalau si A misalnya berbuat salah kepada orang lain,
dengan apa namanya, perbuatan itu perbuatan dosa. Si A misalnya berbuat sesuatu zalim misalnya kepada si B, lalu si B memaafkan tapi dia tidak bertobat, yang mengampuni siapa? Dia minta maaf kepada si B tapi dia tidak minta maaf kepada Allah. Yang mengampuni siapa? Pemilik ampunan siapa? Kok mau gitu memaafkan diri sendiri mah? Jelema teh pan sok ngahampura maneh. Wah, kan bahaya sakitu malah. Cik urang Sunda kan ngahampura maneh gitu teh nya. Ari ngahampura teh bagian saha? Pemilik magfirah itu siapa? Jadi seharusnya minta ampunan kepada siapa? Tagofar mah pemilik ampunan, bukan hal mengampuni. Allah menyebut dirinya sebagai maha pengampun itu dengan sebutan Ghafur. Itu Allah maha pengampun. Kalau di ayat ini surat Shad ayat 66 ya, Rabbus samawati wal ar wa ma bainahuma. Allah itu adalah Tuhan langit, bumi dan seluruh isinya. Al-Azizul Ghafar, yang maha gagah, pemilik ampunan, bukan maha mengampuni, maha pengampun. Ghafur maha pengampun mah. Nah, sehingga tadi di surat Ali Imran ayat 31 kan, katakanlah olehmu Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Di sini ada potensi dosa. Ada orang yang tidak mencintai Allah pasti tidak mengikuti Nabi, dosa kan? Ada orang yang mengaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti Nabi, dosa. Tapi Allah maha pengampun. Tapi Allah itu maha pengampun. Teta Ghafur mah Allah akan mengampuni. Itu kan yang dilakukan. Allah akan mengampuni sesering apapun manusia berbuat dosa, sebanyak apapun dosa manusia, asal bertobat. Dan tobat yang benar tentunya ya, betul-betul menyesal, tobatan nasuha. Pasti Allah mengampuninya, karena Allah itu Ghafur, Allah maha pengampun. Apa iya Allah mengampuni, berhak mengampuni? Iya, karena Allah itu pemilik maghfirah, Allah pemilik ampunan. Nah, makanya kalau contoh yang tadi, si A berbuat zolim kepada si B, dia minta maaf kepada si B tapi tidak minta maaf kepada Allah, dia tidak bertobat. Memang yang berhak mengampuni siapa? Apa diampuni? Diampuni oleh si B. Diampuni oleh si B, dosanya hilang nggak? Ya, mau karena yang berhak mengampuni, pemilik maghfirah itu adalah Allah. Tak bedanya Ghafar dan Ghafur. Bedanya Ghafar dan Ghafur. Nah, sekarang bedanya Rahman dan Rahim apa? Ya, contohnya ya, nah hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Terjemahnya saja nih ya. Ini juga hadis ini populer dan sering diulang. Di sini pun beberapa kali saya ingat diulang. Terjemahannya nih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, tapi kudu jeung Arabna diketang ieu mah. Innallaha khalaqo mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat itu apa? Anggaplah benda ciptaan Allah. Benar kan? Allah menciptakan rahmat. Ya sama dengan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Langit, bumi bukan Allah, itu ciptaan Allah. Rahmat itu ciptaan Allah yang jumlahnya ada 100. Innallaha khalaqo. Sesungguhnya Allah menciptakan, khalaqas samawati wal ar. Pada waktu Allah menciptakan bumi, langit dan bumi, Allah juga menciptakan mi'ata rahmatin. Allah juga menciptakan 100 rahmat. Kalau ar-rahmi itu rahmat bukan?
Ar-rahmi bukan rahmat, ar-rahmi adalah syijnatun minarrohman. Kalau rahmat itu ciptaan Allah. Innallaha khalaqo mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Kita asumsikan rahmat itu benda ciptaan Allah yang jumlahnya ada 100. Langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, seluruh isi langit dan bumi ciptaan Allah. Sama dengan rahmat kalau begitu. Rahmat itu juga ciptaan Allah. Pemilik langit dan bumi siapa? Banyak ayatnya kan. Lillahi di ujung ini surat Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya karena Allah penciptanya, Allah pemiliknya. Nah kalau rahmat itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Pemilik rahmat siapa? Sama dengan magfirah tadi yang mengampuni siapa? Pemiliknya, berarti pemilik magfirah Allah. Kita bandingkan ini Ghafar dan Ghafur tadinya. Ghafar artinya Allah itu pemilik magfirah, sehingga Allah lah yang berhak mengampuni. Ghafur itu Allah karena Ghafar itu adalah Allah. Allah berhak mengampuni karena pemilik magfirah adalah Allah. Allah mengampuni, memberi magfirah. Allah berhak memberi magfirah karena pemilik magfirah itu adalah Allah pemiliknya. Kalau manusia punya magfirah enggak? Kalau manusia punya magfirah enggak? Bisa mengampuni, tapi dengan ampunan ya dari manusia dosa tidak hilang. Kan saya katakan tadi kalau si A berbuat zolim kepada si B, kemudian minta maaf dan dimaafkan, diampuni oleh si B, tapi dia tidak minta maaf kepada Allah, tidak bertobat, dosanya hilang nggak? Yang berhak mengampuni siapa? Diampuni oleh manusia itu nggak berarti apa-apa di mata Allah. Nah bandingkan dengan Rahman dan Rohim. Si A disayangi oleh si B, apa kalau disayangi oleh si B dia disayangi juga oleh Allah? Beda doi. Coba kalau disayangi si A disayangi oleh si B, apa ini otomatis juga disayangi oleh Allah? Ya ente ada pemilik rahmat ma Allah atau yang sesungguhnya. Jadi makna Ar-Rahman itu apa? Allah Ar-Rahman mah. Di mana sih Ghafar dan Ghafur lah? Ghafar dan Ghafur, pemilik ampunan, pemilik magfirah itu Allah. Makanya Allah itu berhak mengampuni. Ghafur sifatnya bahkan maha mengampuni. Dengan mana seperti tadinya maha mengampuni itu. Bahkan seperti ini. Kalau seluruh manusia bukan hanya satu. Kalau seluruh manusia berbuat dosa, seluruh manusia nih ya, kalau seluruh manusia berbuat dosa dengan sebesar-besar dosa yang mereka bisa, semuanya bertobat, diampuni nggak oleh Allah? Karena magfirah Allah itu tak terhingga. Ampunan dari Allah itu maha luas, maha banyak gitu ya, jauh melebihi yang barusan. Sebanyak-banyak dosa yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia, ampunan dari Allah lebih banyak. Artinya kalau yang mau bertobat nggak akan ada kehabisan magfirah, nggak, tidak ada. Sepeak ampunan lagi wayahna, cek Allah teh, beak ampunan lagi. Nggak akan ada. Ampunan Allah itu maha luas, maha banyak lah gitunya. Nah ya Ar-Rahman Ar-Rahim ini jelas nih hadisnya riwayat. Berarti beda antara rahmat dan rahmi. Kalau rahmat ini dalilnya nih, sesungguhnya Allah dah kholako, bahasanya gitu, innallaha kholako, sesungguhnya Allah menciptakan
Yauma khalaqas samawati wal ar. Pada hari menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Ya kita asumsikan rahmat ini ciptaan Allah. Hanya kalau langit dan bumi nampak, syahadah bahasa Arab nama nampak, rahmat itu gaib. Tapi ada 100 jumlahnya. Pemilik langit dan bumi siapa? Allah. Pemilik rahmat? Allah. Di antaranya ayat yang tadinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, itu di Al-Baqarah 264 awal suratnya demikian. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Karena langit dan bumi itu kan ciptaan Allah. Ya iyalah Allah pemiliknya, itu ciptaan Allah, Allah pemiliknya. Termasuk manusia punya siapa? Allah kan mengajarkan kepada manusia, inna lillahi, kami ini milik Allah. Eta mah teu ulah hirup sangeunahna teh, emang urang teh nu urang make jeung kumaha urang. Sok geura eta emang urang teh nu urang gitu jeung hirup teh kumaha urang. Kami milik Allah. Makanya wajib gitunya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Da urang teh mah wanu batur ieu teh lain urang. Kita ini kan milik Allah, makanya wajib sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Ngadon siga si Joni hirup teh tuh. Kumaha maneh? Emang hirup maneh nu maneh? Bukan seluruhnya, segala sesuatunya, semuanya kan ciptaan Allah. Jadi pemiliknya siapa? Allah. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Jadi pemilik rahmat itu siapa? Allah. Ta'eta Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya ini, Allah itu pemilik Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahmi apa? Kalau Ar-Rahmi ini dalilnya, innar rohima syijnatun minar rohman. Kalau pohon itu ibarat cabang, Ar-Rahmi mah cabang bagian dari Allah, bukan rahmat. Jadi silaturahmi itu apa? Kebayang nggak? Kalau ibarat dahan kan bagian. Di hadis yang mana atau hadis yang ini ternyata kan di bab ke-12-nya yang lanjutannya nih, innar rohima syijnatun minar rohman. Ini ayat hadis ini sudah menggambarkan Ar-Rahmi itu adalah cabang kalau pohon. Makanya faqalallahu, kemudian Allah berkata kepada Ar-Rahmi, pohonnya berkata kepada cabangnya. Ini pohonnya ya, Allah pohonnya, Ar-Rahmi cabangnya. Allah berkata kepada Ar-Rahmi, man wasolaki, barang siapa yang menyambungkan. Artinya si Ar-Rahmi ini tetap nempelnya sebagai cabang. Itulah menyambungkan, tetap nempel sebagai cabang dari pohon tersebut. Wasol tuhu, maka aku akan menyambungkannya, orangnya kemana nyambungnya, oleh Allah disambungkan kemana? Iya sok nah husorof lah kira asik pisan nah husorof teh. Siapa man wasolaki kita ke Ar-Rahmi nya. Jadi ini seolah-olah pohon bicara kepada cabangnya. Man wasolaki, barang siapa yang kalau pohonnya tetap menjaga si cabang kamu ini nempel ke pohonnya, wasol tuhu, aku akan menyambungkan orang itu. Kemana menyambungkannya? Kepada Ar-Rahmi. Aduh, enak kemana? Ada mau akan sejen? Nggak ada kata lain di sini. Barang siapa yang memotong kamu, anggaplah memotong dahan,
maka aku akan memutuskan orang itu dari arahmi, dari kamu. Eta silaturahmi, arahmi ini bagian dari Allah ya, jadi silaturahmi itu menyambungkan diri kemana? Ke Allah atau arahmi mah kalau nyambung ke Allah dapat rahmat nantinya karena Allah maha rohim. Eta rohim, Allah pemilik rahmat dan Allah pemberi rahmat. Rohimah pemberi rahmat, siga gofur tadi dengan gofar sama tah. Gofar mah Rohman, kalau gofur rohim. Makanya tadi di salah satu ayatnya wallahu gofurun rohim, Allah ini maha pengampun, itu sifat dari Allah. Kalau gofar, Allah itu pemilik magfirah, bukan sifatnya. Ya, kalau sudah jadi situ itu disebut sifatnya, ya maknanya pemilik. Kalau gofur melakukan, dalam hal ini keampunan berarti kan melakukannya apa? Mengampuni. Ari melakukan mah kalau disebut pemilik magfirah berarti yang dilakukannya adalah memberi magfirah. Kalau Ar-Rahman, Allah itu pemilik rahmat. Ar-Rahim artinya Allah memberi rahmat. Nah, hanya Allah ini memberi rahmat kepada siapa? Kadieu tah Allah akan memberi rahmat kepada yang menyambungkan arahmi. Menyambungkan arahmi ini nih, nah, di dia nage sijnatun pada cabang atunya. Inna rohima sijnatun minar rohman. Ar-Rahmi itu adalah cabang dari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah, artinya apa? Pemilik rahmat. Ar-Rahman mah Allah, bukan rahmatnya. Ya Ar-Rahman itu Allah. Allah Ar-Rahman mah. Bahkan tadi di Quran itunya, ayat pertama dari seluruh ayat-ayat Quran adalah bismillah. Di mana bismillah itu kan, bismillah ini awal dari segala sesuatunya kan dengan nama Allah. Bismillah itu awal penciptaan itu teh. Allahnya yang seperti apa? Yang menciptakan itu yang seperti apa? Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ini ya masih menerangkan Al-Fatihah tuh. Alhamdulillahi, mengapa demikian? Segala puji bagi Allah. Iya, karena yang sempurna itu hanya Allah. Pantas kalau segala pujian milik Allah karena Allah tidak punya kekurangan. Rabbil alamin, arti Rabb itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, itu Rabbul alamin. Ya, adalah sekarang alaminnya. Ar-Rahmanir-Rahim, diulangi lagi, Allah itu pemilik rahmat dan merahmati. Maliki Yaumiddin, ini urusan akhirat. Tak akhirat mah apa namanya juga ringkasan, banyak panjang. Jeung Allah teh pinter pisan atuh ngareng meringkas urusan akhirat dengan hanya Maliki Yaumiddin titik. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, nah ini urusan alam raya sekarang dunia. Maliki Yaumiddin, ini urusan akhirat. Kan Al-Fatihah mah tamat tapi kadinya dimulai dengan Allah yang pemilik rahmat dan merahmati. Alam raya Rabbul alamin, akhirat Maliki Yaumiddin, selesai. Hebat pisan ringkasan itu luar biasa, tina ribuan ayat sakitu. Da kaditu nama doa pan ihdinas siratal mustaqim, eta bagian jelema pek. Bagian jelema itu mah, bagian manusia. Ya Allah menerangkan itu sakitu. Yang di situ disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana Allah memulai penciptaan itu kan dilandasi dengan rahmatnya karena Allah pemilik rahmat. Tak bedakan sekarang berarti di Bukhari juga ada hadis ini.
Kalau rahmat ini berdasarkan yang saya baca sih di sini di riwayat Muslim, ya di Bukhari juga ada sama saja. Nah, Innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ardo mi'ata rahmat manuk itu ciptaan Allah, bukan bagian dari Allah. Berarti seperti langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, seluruh makhluknya ciptaan Allah. Mereka Allah bukan ciptaan Allah. Kalau itu langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, rahmat ciptaan Allah. Tapi kalau ar-rahmi itu bagian dari Allah, cabang. Kalau pohon dari Allah. Nah, Allah berkata kepada cabangnya, nah gitu pun pohon dia mah. Allah berkata kepada cabangnya, man wasolaki, siapa yang memotong kamu, memotong atuh asal menyambungkan atuh jangan dia tuh hese babi mah. Tapi mau kayak ngerti mah. Ya iyalah. Berat itu loh. Ya, untung ada kata lain lahnya yang tadi sifat Ghafar dan Ghafur. Ada kan tadi disebutnya Ghafar di ayat Shad dari 66. Kalau Ghafur Rahim, ini yang paling lebih banyak daripada Ghafar, lebih banyak Ghafur yang disebut. Ada perbandingan lahnya dengan maknanya sama kurang lebih, bukan sama kurang lebih, persis sama maknanya. Barang siapa man wasolaki. Ini Allah bicara kepada Ar-Rahmi kan cabangnya. Barang siapa menyambungkan kamu, anggaplah kalau pohon itu cabangnya, barang siapa yang memelihara cabang ini, kamu ini tetap nyambung ke pokoknya, ke pohonnya, wasol tuhu, aku akan menyambungkan orang itu kemana? Karena Ar-Rahmi itu nyambung nanti ke Allah langsung. Berarti jangan-jangan manusia ini bagian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalinya ke Allah, ke mana? Kembali ke asal kan. Kalau jasad kembali ke tanah, memang asalnya dari tanah. Nah kalau ruhnya kembali ke mana? Inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi rojiun, hanya kepada Allah lah kami. Tah karena Ar-Rahmi nerapal ketika cabang dah akan nempel ke cabang. Kalau cabang itu dipotong oleh mereka, maka Allah tidak akan menyambungkan mereka ke Ar-Rahmi. Mereka yang menjaga Ar-Rahmi ini tetap tersambung dengan Ar-Rahman, maka Allah akan menyambungkan mereka kepada kemana? Makanya karena Ar-Rahmi atau nyambung nanti balik gitu tah makna kembali kepada Allah. Kan ada kalimatnya yang demikian ya, banyak ayatnya juga. Bahkan tahapan hidup manusia itu kan, tahapan hidup manusia nih yang diterangkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 28. Nah, paingannya pantas ayat ini dimulai dengan istifham inkari. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana bisa kalian itu kufur kepada Allah? Kan mereka itu bagian dari Allah, tapi kufur kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum, padahal kamu itu amwatan, asalnya tidak ada, terus jadi ada bagaimana? Allah kan yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Bagaimana proses penciptaan manusia? Kalau Nabi Adam dibuatlah jasadnya dari tanah, lalu ruhnya ditiup oleh Allah, ditiupkan oleh Allah, jadilah manusia. Proses penciptaan manusia berikutnya kan Allah menyiapkan dulu jasadnya di dalam rahim, nanti ruhnya di mana? Ruh asalnya dari mana? Dari Allah, dibekalkan ku Allah teh ye, ke malaikat Jibril bawa ya.
Ini ruh ini dari Allah dititipkan kepada malaikat Jibril. Nih bawa masukkan ke jasad yang sudah disiapkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu, artinya seperti barusan prosesnya. Lahirlah ke dunia, summa yumitukum, kemudian dengan jatah umur yang sudah ditentukan, Allah menyebutnya mati, selesai menjalani kehidupan dunia karena waktunya sudah habis. Summa yumitukum, summa yuhyikum, nanti akan dihidupkan lagi. Ruhnya kan tetap yang ini, jasad baru nanti di akhirat. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kamana? Kana arahmi, napal ketika kana cabangna ini Allah, pokoknya arahmi itu siznatun minar rahman. Jadi itu buah gitu yang oleh Allah itu, yang anggaplah buah ini jatuh dari pohonnya nanti akan naik nempel lagi. Wasola, menyambungkan arahmi, wasoltuhu, Allah akan menempelkannya kepada arahmi. Nyambung jeung Allah gitu, tersebut balik ke Allah eta, kembali kepada Allah teh. Waman qata'aki qata'tuhu, siapa yang memutuskan kamu, apa sih yang diputuskan? Arahmi. Arahmi itu apa? Arahmi itu siznatun minar rahman. Rahman itu adalah Allah, yang artinya apa? Allah itu pencipta dan pemilik rahmat, itu arti ar-Rahman. Menyayangi sih artinya menyayangi, mengasihi. Makanya kan Allah itu bongan terjemah atuh bismillahirrahmanirrahim teh, maha pengasih maha penyayang, beri bedana setelah pengasih dan penyayang teh. Kumaha mau dibalikeun? Sesungguhnya Allah maha penyayang dan pengasih. Naon gitu. Bahaya atulah dasar wae cek urang teh. Ta makna sebetulnya seperti Gofar dan Gofur, seperti itunya Rahman dan Rahim itu. Jadi Rahman itu bukan, tidak sama dengan Ar-Rahim, bukan mengasihi, menyayangi. Ada teman terjemahnya itu mengasihi dan menyayangi itu tidak ada bedanya. Itu mah kelemahan bahasa Indonesia saja, tidak tidak memiliki padanan kata. Bisa jadi diambil dari, menurut bahasa Arabnya tadi Ar-Rahman itu mubalaghah isim fa'il, Ar-Rahim juga mubalaghah isim fa'il, dari rohima yarhamu rahmatan, mengasihi, menyayangi, mencintai. Eta da mana nama sekitar eta. Jadi Ar-Rahman mengasihi, Ar-Rahim menyayangi, mengasihi, pengasih. Kemudian Ar-Rahim penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Oh ya, nah orang Indonesia coba lah di bahasa Arab nah tadi. Ini dua hadis ini, satu riwayat Muslimnya yang menerangkan Allah menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat bukan bagian dari Allah, itu ciptaan Allah yang Allah bagikan. Sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu Allah bukan. Bukan, itu ciptaan Allah. Allah pemiliknya, iya. Rahmat juga ciptaan Allah, pemiliknya siapa? Allah. Yang berhak memberikan rahmat siapa? Pemilik. Di antara 100 rahmatnya itu ada satu kan yang Allah ambil, Allah gunakan, Allah berikan kepada seluruh ciptaannya. Karena semua ciptaan Allah itu Ia ciptakan dengan landasan rahmatnya, dirahmati, berarti semua ciptaan Allah itu dirahmati. Nah, bahkan hadis ini yang di Muslim nih lanjutannya.
Sesungguhnya Allah menciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi 100 buah rahmat. Kullu rahmatin tibaqa ma baina sama'i wal ar. Setiap satu rahmat Allahnya itu mencakup seluruh langit, bumi dan yang ada di antara keduanya. Lalu Allah satunya itu seperti itu. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Satunya itu mencakup meliputinya seluruh langit, bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah, itu satunya itu meliputi semuanya. Jadi pantas kalau untuk seluruh alam raya ini, seluruh ciptaannya ini Allah baru mengambil satu, karena setiap satuannya memang demikian. Satunya saja itu sudah cukup meliputi, melingkupi seluruh langit, bumi beserta isinya. Nah, setiap rahmat mencakup langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Lalu Allah berikan satu rahmat untuk bumi yang dengannya ibu menyayangi anaknya. Demikian juga binatang buas, burung-burung satu sama lain saling menyayangi. Apabila datang hari kiamat, maka Allah menyempurnakan rahmat tersebut. Nah, itu yang saya katakan, yang 99 Allah sempurnakan itu artinya akan diberikan seluruhnya. Kalau sekarang baru satu. Kenapa seekor singa yang begitu buas terhadap buruannya tapi begitu menyayangi anaknya? Itu ya rahmat Allah, menyayanginya itu bagian dari rahmat Allah, karena singa juga kebagian rahmat Allah. Sehingga singa ini mengasihi, mencintai anaknya. Sekarang manusia, orang tua menyayangi anak. Kenapa demikian? Ya sama lah dengan singa. Karena rahmat Allah, jadi ada rasa mengasihi, menyayangi di dalam dirinya karena kebagian rahmat Allah. Mun setan mah geus eueuh tah, karena setan itu sudah dicabut, diusir, dikeluarkan dari rahmat Allah. Kalau setan punya rasa kasihan enggak? Menyayangi enggak? Sudah tidak ada rahmat Allah pada mereka, sudah Allah cabut, sudah Allah hilangkan. Tapi masalahnya yang tadi, kalau anak disayangi oleh orang tuanya, bahasa Arabnya dirahmati. Seorang anak disayangi oleh orang tuanya, pasti gak disayangi oleh Allah? Apaan kafir nyaheun pisan ka budakna mah. Ya orang kafir menyayangi anaknya enggak? Atau tong boro-boro jelem mah apaan singa ge tadi? Artinya tidak otomatis. Kalau disayangi oleh sesama manusia, apa disayangi juga oleh Allah? Sama kan dengan yang tadi, kalau si A mengampuni si B, apa otomatis oleh Allah juga diampuni? Jam tamtu belum tentu, beda doi. Ya beda lagi nih ya. Ini terutama nih ya. Ini kan panjang umur lain nu ayeuna teh keburu bayak waktu nage atuh tah ieu tah ya ieu kan nu penting mas silaturahminya dulu apa? Yang kayak bagian ketiga berartinya sekarang ya judul nama bagian kedua teh, karena pada bab ke-12 ada 2 poin. Dengan silaturahmi itu, satu diluaskan, dilapangkan rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Apa sih makna diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya? Dengan silaturahmi nah heula sing bener atuh. Apa makna silaturahminya? Nanti baru ketahuan, oh ternyata seperti itu masalahnya yang disebut diluaskan rezekinya. Bukan uang, bukan duit, bukan harta. Terus panjang umur juga kan artinya bukan ditambah jatah hidupnya di dunia.
emang daek gitu pentemung nu umur 130 selamat ulang tahun semoga panjang umur dan bahagia amak sih dinyanyian gitu teh aing mah anak-anakan teu baraleg bisa aja ke anak incuna gitu teu baraleg anak-anakan hoyo didoakan panjang umur aing geus besan-besan acan hirup teh berarti tah niup lilin mangni 130 siki teh kan sesuai umur kakara 25 golepak weh. Nah kan bukan seperti itu kan, tapi hadis ini kan menyebutnya dipanjangkan umurnya. Jadi apa mana sesungguhnya? Sama dengan yang diluaskan rezekinya salah kalau dibatasi artinya. Jadi dipersempit kalau yang disebut rezeki itu harta. Kita lihat contoh Bilal luas nggak rezekinya? Sementara hartanya Bilal miskin. Kalau Qarun sempit hidupnya, hartanya banyak. Tapi hidupnya itu pengap, hidupnya itu sesek, engap, cek urang Sunda mah hirup teh berat. Dan akhirnya celaka. Apa seperti itu yang rezekinya luas? Tapi Bilal yang secara materi hartanya miskin, kepastian masuk surganya sudah Allah turunkan, Bilalnya masih hidup. Eta mah semalayan leuwih anugerah mogeunanya anugerah terindah yang pernah kumiliki cek Bilal teh. Siga nama eta wahyu eta. Iya, kan batur kabaritaeun kan? Ternyata orang-orang kan bertanya, "Lu punya amal apa?" Tah geuningan rezeki menu eta. Mau seperti Bilal atau seperti Qarun? Mending seperti Abdurrahman bin Auf. Siapa? Iya, pilihan teh lain nu itu. Mending si Abu Bakar atuh. Orang yang terdepan, masuk surganya paling dulu, masuk surga dari pintu manapun bisa, di dunianya pun kaya Abu Bakar mah. Gapek baik ya, tangrek siga eta ge mau dicarek jeung teu salah. Kan pilihan tadi saya mah Qarun jeung Bilal kan ulah milih nu itu. Memilih nu itu cicing nu teh diberi pilihan. Jadi siga nu ieu teh can mending miskin tapi saleh beunghar doraka sok saleh nu mana. Tanyana beunghar bari saleh. Alus. Bener kudu kitu pilihan mah. Ulah hayang miskin. Miskin menang hayang solehan teu hirup teh araheun pisan atuh. Tah mah di dunia cilaka di akhirat komo. Ini coba bedanya sekarang jelas nih bedanya. Innar rohima ar-rahmi mah cabang dari Allah. Anggap analogikan sebagai pohon lah, bagian itu bagian langsung dari Allah ar-rahmi mah. Kalau rahmat terpisah dengan Allah. Kalau rahmat itu ciptaan Allah seperti langit dan bumi, hanya bedanya kalau langit dan bumi kan nampak, kalau rahmat gaib tidak nampak, tapi sama itu bukan Allah, itu ciptaan Allah. Pemilik langit dan bumi Allah, pemilik rahmat Allah, sehingga Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Allah memberi rahmatnya hanya untuk seluruh alam raya sekarang. Ternyata satu itu cukup, artinya kan untuk seluruh alam raya sekarang rahmat Allah yang 100 itu kan baru satu, dan dengan satu itu ternyata ya cukup untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh alam raya mulai dari dulu diciptakan sampai nanti hari kiamat. Lain medit Allah teh rahmat keduanya belum diberikan, apa nu hiji ge can beak atuh cek Allah teh. Rohim itu artinya maha memberi rahmat. Allah bukan pelit, belum memberikan rahmat kedua, karena dengan satu saja ini masih cukup dan tidak akan habis. Makanya di hadis Muslim tadinya, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan Allah tidak akan menyisakan, seluruh rahmatnya pasti diberikan, karena Allah Ar-Rahim, karena Allah itu maha
pemberi rahmat, semuanya nanti diberikan. Da ayeuna melin koret cek Allah atuh hiji ge mahi itu da kabeh kebagian. Nah, di ujung hadisnya kan apabila datang hari kiamat atau nanti di akhirat Allah akan menyempurnakan rahmat tersebut, semuanya diberikan karena Allah itu Ar-Rahim, Allah itu pemberi rahmat. Nah, pemiliknya Allah. Ar-Rahmi apa? Sok balik lagi ke dia tah. Innar rahima syijnatun minar rahman. Rahmi itu bagian dari Allah, bukan rahmat. Tapi artinya kan siapa yang silaturahmi dialah yang akan mendapatkan rahmat. Yang memutuskan ar-rahmi pandi dieuna oge atau di hadis yang ke berapa? Di bab yang ke-11, babu ismil qati'i, bab dosa. Oh, tuh orang berdosa mana dirahmati, disiksa. Dosa mah bukan dirahmati. Ya kan yang berdosa pasti diazabnya oleh Allah. Dosa orang yang memutuskan ar-rahmi. Dosa berarti dapat rahmat enggak? Yang berdosa mah dapat azab, bukan disayangi, dikasihi oleh Allah. Nah, bagaimana teknisnya, bagaimana caranya yang disebut silaturahmi, menyambung ar-rahmi, tetap ar-rahmi ini tersambung dengan Allah kumaha? Eta beureuh can kapanggih teh jeung can katerangkeun. Kan intinya gitunya dengan hadis ini, ar-rahmi ini cabang atau bagian langsung ar-rahmi dari Allah, bukan rahmat. Cabang kalau pohonnya gitu kan ya, ar-rahmi itu ini kan hadisnya jelas syijnatun minar rahman. Ar-rahmi ini makanya sama ar-rahmi, ar-rahman, rahmat. Eta keneh kata dasar nama itu rahmat, kata dasarnya adalah rahmat. Ar-rahmi dari rahmat, ar-rahman dari rahmat, ar-rahim dari rahmat. Ar-Rahmannya ini Allah, kalau pohon mah pokoknya yang besarnya pohonnya, ar-rahmi itu cabangnya. Yang memutuskan ar-rahmi tidak akan dapat rahmat. Ya, dengan bab sebelumnya kan sudah disebutnya bab sebutan lagi pan. Ini di hadis yang bab ke-11, babu ismil qati, bab ismil qati, bab dosa orang yang memutuskan ar-rahmi. Seperti apa dosanya? Rasulullah menyabdakan di dalam bab ke-11-nya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga yang memutuskan ar-rahmi. Emang di neraka ada rahmat? Kalau dosa berarti kan azab. Rahmat itu hanya ada di surga. Nah, bahkan tadi bukan hanya ada di surga, di alam mahsyar juga rahmat Allah sudah ada. Ya sekarang juga kan sudah adanya. Di alam kubur ada nggak rahmat Allah? Ada. Di alam mahsyar ada nggak? Terakhir baru di surga dan neraka yang 99. Kalau bagi mereka yang masuk neraka, azab yang murkanya, laknatnya, rahmat tidak ada di dalam neraka. Rahmat itu hanya Allah berikan, hanya Allah memberikannya hanya kepada yang masuk surga. Ta eta anu nyambung ke Allah berarti anu menyambungkan ar-rahmi bahasanya, anu silaturahmi. Itu sok gambaran ar-rahmi mah cabang bagian langsung dari Allah, bukan rahmat. Yang tetap menjaga ar-rahmi ini tersambung dengan Allah, maka Allah akan merahmatinya. Jadi silaturahmi itu kumaha tuh? Menyambungkan diri dengan Allah, silaturahmi mah. Bener nggak? Apa rahmi teh Allah teh syijnatun minar rahman, nguntul langsung karena waktu tangkal bodag dah henteu kana cabangna we. Menyambungkan diri kadinya tah. Menyambungkan diri kepada ar-rahmi. Ini kan dina hadisna gitu, man wasolaki
Barang siapa memotong mundahan tema, barang siapa yang memotong dahannya, udah nggak akan nyambung dengan kamu, dengan ar-rahmi. Nyambung ke Allah langsung mah tuh, beda Allah jeung jelema mah, karena ar-rahmi lah karena dahana. Jadi silaturahmi mah untuk diri sendiri, sambungkan. Selain itu tak untuk memanjangkan umur, tak pan engke nu eta mah kaburu aya untuk memanjangkan umur teh sok ajak batur cenah nyambungkan arahmi kita dapat jariah. Artinya kan membawa orang gitunya, membawa orang, mengajak orang, menuntun orang untuk nyambung juga ke arahmi. Teruslah capek aslina ieu tauhid pisan nih, waduh luar biasa ya hadis ya. Kada jelas hadis nama geningan tah. Kamari geus dibaca. Hadis itu bab ke-12 geus kaliwat. Bab ke berapa ini yang 13-nya? 2 itu jelasnya hadis yang membedakan apa itu ar-rahmi, apa itu ar-rahmah, ar-rahmat. Kalau Ibnu Abbas makanya ar-rahmatu al jannatu, ari surga teh Allah teh surga. Kan Ibnu Abbas rahmat itu apa? Rahmat itu surga. Surga mah bukan Allah, surga mah ciptaan Allah. Kalau ar-rahmi mah Allah. Nyari ari cabang teh pohon bukan? Ya sebut bagian dari pohon dan apel pan tetanggalan teh ada pohon pokoknya yang besar, ada cabangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, pan pohon teh seluruhnya. Ta'arahmi mah bagian langsung dari Allah. Sijnatun minarrahman, bukan minallah sih disebutnya, karena ar-rahmi juga dengan ar-rahman dari kata yang sama, rahmat. Jadi ar-rahmi itu bagian dari pemilik rahmat, bukan dari ar-rahim tapi dari ar-rahman. Barang siapa ya kan bagian dari pemilik kieu gerasok. Ar-rahmi itu bagian dari, bukan dari Allah. Allah menyebut di sini ar-rahmi itu bagian dari pemilik rahmat, pemilik rahmat. Nu nyambung ke Allah pasti ke bagian rahmat, kan gitu logikanya. Alah misalnya ini kalau manusia nih, ada orang kaya lah misalnya, ada seseorang yang nyambung dekat gitu kepada pemiliknya, nah kebagian itu pastilah biar aku henteu. Tapi nu teu wawacan minta ge boleh bere bawa moal. Kalau ada orang kaya lah misalnya, orang kaya kan orang yang dekatnya, yang nyambung, yang dekat itu ke orang ini, kebagian lah kalau aku mau peruntuk. Nah kalau orang yang misalnya ya kenal juga enggak, ujug-ujug menta cantang tuh dibayar ya, menta ge, kok mau digeruan ke dijual dibagi mah, tak kurang lebih lah gambarannya sama demikiannya. Jadi ar-rahman itu artinya pencipta dan pemilik rahmat. Nu nyambung ke Allah pasti diberi rahmat karena Allah pemiliknya. Dan ar-rahim lagi pemiliknya pemiliknya, dan ar-rahim Allah itu sifatnya maha. Jadi kalau ar-rahman mah pencipta dan pemilik rahmat, kalau ar-rahim maha pemberi rahmat, bahkan seluruhnya diberikan. Tapi nanti kan kalau seluruhnya itu di surga. Kalau di dunia bukan Allah pelit, bukan. Dengan satu ini sudah mencukupi untuk seluruh makhluknya sejak dari mulai penciptaan sampai nanti hari kiamat. Satu juga cukup. Allah belum perlu mengambil rahmat yang kedua. Oh habis rahmat yang ketiga belum, karena satunya pun sedemikian luas dan banyaknya. Tadi kan bahwa satu rahmatnya itu meliputi seluruh langit bumi beserta isinya. Tahu setelah 2 hijriah
Berarti nanti yang ketiga ya. Ya itu tetap panjang umur berarti pan kudu panjang umur teh. Ngan ulah di ulang tahun geun di kursi roda bari geus 1000. Lilin 130 atuh kumaha niupna. Can keur niupna teh huntu palsu ragrag deh 1000. Da lain nu kitu atuh panjang umur mah ya. Makanya apa maksudnya? Karena hadis ini orang yang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya karena silaturahmi dengan silaturahmi. Tah ayeuna mah maknana eta heula berarti silaturahminya sekarang mungkin sudah berai-beraian. Hanya caranya bagaimana sih caranya silaturahmi? Bagaimana kita yang disebut menyambungkan? Karena Allah hakikatnya tak ayeuna kuduna buka 14 keku Allah sebenarnya disambungkeun mah. Bukan kita yang menyambungkan kepada rahmi. Siapa yang bisa? Allah nanti yang akan menyambungkan sebetulnya. Hanya harus seperti orang yang mendapat ampunan dari Allah, orang yang seperti apa? Ya, orang yang mendapat ampunan, Allah Maha Pengampun. Tapi ada kan yang tidak diampuni? Jadi orang yang mendapat ampunan dari Allah itu yang seperti apa? Nah nanti orang yang nyambung, kan yang mengampuninya Allah, kan yang merahmatinya Allah. Tapi manusianya harus bagaimana? Tah eta bab ke-14 ayeuna teh kuduna mah anu eta judul nanti. Tapi dan itu can angeus. Atau salah lah, capek ngebahas nu kieu teh udah tauhid mah berat. 21 dia. Berarti ini nomor 2 ya, nanti berarti minggu depan masih tentang yang barusan bagian ketiganya tentang yang diulas lagi juga nantinya yang diluaskan rezekinya seperti apa. Karena 2 hal kan yang disebut di hadis bab ke-12 teh, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ada kaitan nanti juga panjang umur dengan itu dengan Lailatul Qadar.